Di sebuah kota yang dikelilingi pegunungan, tempat para kafilah berdatangan dari segala penjuru, hiduplah seorang pemuda yang kelak mengubah wajah dunia. Seorang pemuda yatim sejak dalam kandungan, sederhana, tidak memiliki harta, tetapi memiliki sesuatu yang tidak dimiliki para pedagang besar sekalipun. Kejujuran, pemuda itu adalah Muhammad bin Abdullah, yang kelak diberi gelar Alamin, orang yang paling dipercaya. Sejak usia belasan tahun, Muhammad kecil sudah ikut bekerja membantu para pedagang, bukan sebagai pemilik, bukan sebagai pemimpin kafilah, hanya seorang pembantu yang membantu membawa dagangan dan menata barang. Namun sejak saat itulah para pedagang mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda pada diri pemuda ini. Ketika orang lain menawar terlalu rendah, ia selalu berkata dengan jujur, "Harga itu terlalu kecil untuk barang ini, ambillah dengan harga yang wajar." Padahal bisa saja ia mengambil keuntungan dan tidak ada yang tahu. Ketika pedagang lain menambahkan air ke susu untuk menambah keuntungan, sebuah kebiasaan umum saat itu, Muhammad justru menolak. Ia mengatakan keuntungan tidak akan berkah bila dicampur dengan kebohongan. Dan kata-kata itu tertanam di hati orang-orang Makkah. Setiap kali seseorang ingin menitipkan barang untuk dijual, mereka berkata, "Letakkan pada Muhammad." Ia tidak pernah menipu. Kejujurannya menjadi cahaya yang terlihat jelas di tengah kerasnya pasar Makkah. Suatu hari, ada seorang pedagang tua yang menitipkan dagangannya pada Muhammad. Pedagang itu berkata, "Wahai Muhammad, ini barangku. Jualah untukku. Bila laku, ambil bagianmu. Bila tidak, simpan baik-baik." Muhammad mengangguk. Tapi setelah beberapa hari, pedagang itu kembali dan menemukan bahwa dagangannya masih tersisa. Ia menuduh Muhammad tidak menjaganya. Namun Muhammad dengan tenang menjelaskan, "Aku tidak menjualnya karena aku melihat kualitasnya berubah. Aku tidak ingin menjual barang yang tidak layak kepada pembeli." Pedagang tua itu terkejut. Ia tahu, kalaupun Muhammad menjualnya, tidak ada yang bisa menyalahkannya, karena ia tidak melihat perubahan barang itu. Tapi Muhammad mengajarkan sesuatu. Kejujuran sejati bukan tentang apa yang terlihat oleh manusia, melainkan apa yang dilihat oleh Allah. Pedagang itu menangis sambil berkata, "Engkau bukan hanya jujur, engkau menjaga aku dari kerugian." Dan dari peristiwa itu, berita tentang kejujuran Muhammad menyebar ke seluruh Makkah. Kabar tentang kejujuran Muhammad sampai kepada seorang pedagang wanita terpandang, kaya, dan dihormati, Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah salah satu pedagang terbesar di Makkah. Hartanya banyak, perniagaannya luas. Tetapi ia butuh seseorang yang bukan hanya pandai berdagang tetapi amanah. Ia berkata kepada asistennya, "Maisarah, carikan pemuda yang paling jujur di Makkah. Aku ingin mempercayakan daganganku kepadanya." Dan tanpa ragu, semua orang menyebut nama yang sama, Muhammad. Khadijah menawarkan kerjasama. Muhammad memimpin kafilah dagang ke negeri Syam, sebuah perjalanan jauh yang membutuhkan keberanian, kecerdasan bisnis, dan karakter kuat. Muhammad menerima, bukan karena kemewahan, tapi karena itu adalah pekerjaan yang halal dan penuh amanah. Dalam perjalanan dagang itu, banyak peristiwa yang disaksikan Maisarah. Pertama, ketika para pedagang lain menipu dengan menutupi cacat barang, Muhammad justru membuka sendiri cacat itu dan berkata, "Barang ini cacat di bagian sini. Bila engkau tetap ingin membeli, kurangi harganya. Jika tidak, ambillah yang lebih baik." Pedagang Syam terkejut. Mereka berkata, "Belum pernah kami bertemu pedagang seperti ini." Kedua, ketika harga pasar naik, Muhammad tetap menjual dengan jujur. Ia tidak menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan besar. Ia berkata, "Keuntungan sedikit dengan kejujuran lebih baik daripada kekayaan yang tumbuh dari kezaliman." Dan karena kejujurannya itu, dagangan Muhammad selalu laris. Keuntungannya selalu besar. Dan rezekinya berkah. Maisarah terus mengamati. Dan saat kembali ke Makkah, ia menceritakan semuanya kepada Khadijah, mulai dari akhlak, kecerdasan bisnis, hingga keteguhan sikap Muhammad dalam kejujuran. "Khadijah,
kagum. Inilah awal kisah besar yang kelak menyatukan mereka sebagai pasangan suami istri. Kejujuran Muhammad bukan hanya terlihat di pasar, tetapi dalam seluruh sisi hidupnya. Ia tidak pernah ingkar janji, tidak pernah mengambil hak orang lain, tidak pernah menipu, bahkan dalam hal yang paling kecil, sehingga masyarakat Quraisy sepakat memberi gelar Alamin yang sangat dapat dipercaya. Dan gelar itu bukan diberikan setelah ia menjadi nabi, bukan pula karena mukjizat, melainkan karena akhlaknya yang murni, bersih, dan konsisten sepanjang hidupnya. Seluruh Makkah tahu bahwa jika seseorang ingin menitipkan harta berharga, mereka pasti berkata, "Letakkan di rumah Muhammad." Ia tidak pernah mengkhianati amanah. Bahkan, setelah beliau diangkat menjadi rasul dan ditentang sebagian besar kaumnya, orang-orang yang membencinya tetap menyimpan harta mereka di rumah Muhammad. Karena mereka tahu, kejujuran Muhammad bukan strategi, ia adalah prinsip hidup. Kisah kejujuran Rasulullah di dunia perdagangan bukan hanya cerita masa lalu. Itu adalah teladan untuk zaman ini, untuk kita yang hidup di dunia serba cepat, penuh persaingan, dan kadang menggoda kita untuk mengambil jalan pintas. Dari beliau kita belajar, keuntungan besar bukan alasan untuk mengorbankan kejujuran. Keberkahan lebih penting daripada besarnya pendapatan. Bisnis akan maju bila dibangun dengan amanah. Nama baik lebih mahal daripada harta apapun. Dan yang paling penting, Allah mencintai orang-orang yang jujur. Hari ini, ketika kita mendengar nama Muhammad, hati kita penuh hormat, bukan hanya karena beliau utusan Allah, tetapi juga karena akhlak dan kejujurannya yang melampaui manusia manapun. Semoga kisah ini membuat kita ingin meniru beliau, bukan hanya dalam ibadah, tapi juga dalam bekerja, berdagang, dan mencari nafkah. Karena kejujuran adalah warisan terbesar yang beliau tinggalkan. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya.